Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, saya membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Di dalam bagian firman ini, Yesus hendak memperkenalkan kasih Bapa yang luar biasa, yang melebihi kasih seorang Bapa di dalam dunia ini. Alkitab berkata bahwa Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Dia jauh lebih baik dari semua Bapa di dalam dunia ini, dan Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan dua pesan Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengalami sungguh-sungguh kasih Bapa yang sempurna dalam kehidupan kita. Seperti layaknya anak-anak yang menikmati kasih orang tua, kasih Bapa dan ibunya, maka saya berdoa, demikianlah saudara dan saya akan mengalami kasih Bapa yang sempurna itu di dalam kehidupan kita. Maka dua pesan ini akan menjadi arahan di dalam kehidupan kita untuk mengalami kemenangan di hari-hari yang sukar ini. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini saya menemukan pesan yang pertama adalah bahwa kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mempercayai seseorang, maka orang ini tentu adalah orang yang bisa menolong kita. Kita percaya dia bisa menolong kita dan dia punya kemampuan menolong kita. Itu sebabnya kita akan datang meminta bantuan atau meminta pertolongan kepada orang tersebut. Demikian pula saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan kita yang kita kenali dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya kemampuan menolong kita, dan Dia sanggup, punya kesanggupan untuk menolong kita, maka tentu kita tidak akan ragu-ragu untuk datang kepada Dia. Saudara, kesungguhan dan kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Dia sanggup menolong kita, itu akan dibuktikan dengan kita menyediakan waktu kita untuk kita bersekutu dengan Dia di dalam doa dan di dalam membaca firman. Ada kerinduan untuk hidup intim dengan Dia, sebab kita percaya bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita di masa-masa sukar, di masa-masa di mana kita sedang ada dalam keadaan yang susah. Kita percaya bahwa solusi terbaik, jalan keluar terbaik bukan manusia, bukan siapapun, tapi solusi terbaik hanya Yesus, sebab Dia adalah solusi yang sanggup menolong kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa ini, maka dari pelajaran firman dalam Injil Lukas pasal 11 ini, saya menemukan bahwa saudara dan saya, kita harus mulai mempertebal keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita ragu. Kita belajar untuk mempercayai Dia sungguh-sungguh bahwa Dia punya kemampuan menolong kita, dan Dia punya kemauan juga untuk menolong kehidupan kita. Kalau iman ini, keyakinan ini ada dalam hidup kita, maka ketakutan itu akan sirna dari pikiran kita. Ketakutan itu tidak akan menghinggapi pikiran dan hati kita, sebab kita percaya bahwa Dia Bapa yang baik, yang tidak akan pernah mengizinkan ada malapetaka yang datang di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah mengizinkan virus corona itu datang membahayakan hidup kita, anak-anaknya, sebab Dia Bapa yang sangat baik. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari-hari ini. Yang kedua, saudara-saudara, pelajaran yang kedua atau pesan yang kedua yang saya dapat adalah, mari kita belajar untuk mempercayai bahwa Dia Bapa yang tidak pernah menahan kebaikannya bagi kita anak-anaknya. Pengalaman hidup kita, Tuhan memberikan contoh bagaimana seorang bapa mengasihi anaknya. Itu adalah contoh yang real, yang mudah kita pahami, bahwa sesungguhnya saudara-saudara, seorang bapa tentu dia akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Bahkan dia tidak pernah berpikir untuk kesenangan dirinya. Dia berpikir bagaimana dia memberikan hal yang terbaik kepada anak-anaknya. Demikian pula saudara-saudara, Alkitab berkata, kalau bapa di dunia yang jahat saja memberi yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Dengarkan Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik kepada kita. Dia tidak akan pernah mengizinkan celaka datang dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah mengizinkan kita kelaparan. Dia tidak akan pernah mengizinkan bahaya itu mengancam hidup kita. Dengarkan, Dia Bapa yang siap melindungi kita. Dia siap memberkati kita. Dia Bapa yang siap menuntun langkah kita setiap hari, dan Dia perintis jalan kita. Itu sebabnya belajarlah mempercayai bahwa Dia Bapa yang tidak pernah menahan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman saya sebagai seorang bapa, saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Ketika anak-anak saya masih kecil, lalu kemudian mereka sakit, maka yang muncul dalam pikiran saya adalah, kalau boleh saya yang sakit, bukan anak saya.
Kalau bisa saya punya kuasa untuk memindahkan sakitnya dari tubuh anak saya, maka saya akan pindahkan sakit itu dan biarlah saya yang sakit. Ada prinsip bahwa lebih baik orang tua yang lapar daripada anak yang lapar. Itu semua yang terjadi, yang dilakukan oleh orang tua, ayah atau ibu kepada anak-anaknya, itu adalah gambaran kasih Bapa yang luar biasa kepada kita. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan pesan Tuhan ini. Dia Bapa yang tidak pernah menahan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Hari-hari ke depan, mungkin saudara, ini situasi yang tidak bisa kita duga. Mungkin makin sukar, mungkin makin sulit. Mencari keuangan makin susah, usaha makin susah, semua makin susah. Semua stay at home sekarang. Dan perputaran ekonomi mungkin akan terganggu. Tapi dengarkan saudara-saudara, Dia Bapa yang sangat baik kepada kita. Dengarkan, saya ulangi sekali lagi. Dia Bapa yang sangat baik kepada kita. Dia tidak akan pernah mengizinkan kita mengalami sesuatu yang sukar di dalam kehidupan kita. Mungkin ada sedikit kesukaran, tapi dengar, ada Tuhan yang siap menolong kita. Doa saya menyertai saudara, hari-hari yang sukar ini, izinkanlah keyakinan ini muncul di dalam kehidupan kita. Izinkanlah kita naik level di dalam keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa di masa sukar ini, kemuliaan Tuhan makin nyata di dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan makin besar di dalam kehidupan kita. Terjadilah di dalam nama Yesus. Doa saya menyertai saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Amin.